Pemirsa Bali TV berjumpa kembali dalam berita terkini bersama saya Nyoman Winata, dan kali ini saya kembali mewawancarai dari unsur desa adat. Beliau adalah Profesor Dr. Nyoman Budiana dan dulu adalah berdesa adat Panggil dan sekarang sebagai Nayaka di Majelis Desa Adat Kota Denpasar. Tentu beliau punya pengalaman banyak tentang desa adat dan kita akan mewawancarai berkaitan dengan banyak penolakan dari desa adat yang ada di Bali, beberapa katakanlah begitu, tentang kehadiran pekerja migran yang baru pulang kemudian dikarantina. Dan mungkin dalam konteks pandangan sebagai tokoh desa adat ini seperti apa? Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Prof, kalau kita lihat kan sekarang ini banyak ya, ada semacam penolakan. Kemudian Pak Gub mengeluarkan instruksi atau himbauan kepada. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang kalau ini penolakan, kemudian instruksi ini seperti apa sebenarnya kalau dalam konteks desa adat? Ya, baik pemirsa Bali TV dimanapun berada, terkait dengan fenomena ada sejumlah penolakan dari kehadiran saudara-saudara kita yang berstatus sebagai PMI, jadi pekerja migran Indonesia, terutama dari luar negeri yang sekarang ini merupakan suatu lonjakan PR bagi pemerintah Provinsi Bali maupun Kota Denpasar, karena memang ada puluhan ribu jadi masyarakat Bali yang bekerja di kapal persiar yang dikategorikan sebagai PMI yang sekarang menjadi PR daripada pemerintah Provinsi Bali maupun wali kota dan kabupaten yang ada di Bali ini. Nah, terkait dengan itu, syukur jadi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota jadi telah cepat mengambil sikap bagaimana cara menanggulangi pergerakan jadi wabah penyakit COVID-19 ini khusus di Bali, telah mengadakan satu instruksi maupun himbauan kepada dan hasil rapat kepada pemerintah kota agar terjadi pembagian tugas. Jadi yang positif itu ditangani oleh Provinsi Bali, sedangkan yang tidak terdeteksi positif seperti itu ditangani oleh kabupaten kota, dan kabupaten kota telah mengambil sikap yaitu menempatkan di rumah-rumah singgah terkait dengan pengamanan mereka selama 14 hari agar tidak sampai terjadi lokal migrasi seperti itu. Jadi lokal transmisi seperti itu yang menjadi penting kaitannya dengan upaya seperti itu. Sehingga demikian maka dapat direlokasi orang-orang PMI ini di di hotel melalui waktu yang aturan telah ditentukan 14 hari seperti itu. Persoalan yang muncul di lapangan sekarang ini masih juga ada kesan atau image di masyarakat itu di mana warga PMI itu di lokasi seperti itu ya, dalam kaitannya dengan penanganan rumah singgah seperti itu, penolakan semacam itu. Nah, dalam kerangka ini saya mengharapkan atau mengimbau pada semua tokoh masyarakat adat di sini itu tolong dipahami dengan baik, karena kondisi pemerintah sekarang ini dalam menanggapi wabah ini yang demikian cepat, demikian darurat ini, tentu komunikasi dari gubernur, dari wali kota secara langsung kepada masyarakat desa untuk bisa menyadarkan bahwa akan ada PMI datang ke lokasi di hotel atau di rumah sanggah yang akan ditempati, seperti itu akan sangat-sangat terbatas sekali waktunya. Karena itulah maka dalam hal ini saya meminta mohon dipahami instruksi yang dikeluarkan oleh gubernur maupun wali kota ini agar bisa disadari bahwa kondisi mereka itu harus ditangani sedemikian rupa. Mengapa demikian? Karena kalau ini justru sampai kembali ke rumahnya, justru akan menimbulkan dampak yang lebih luas. Jadi transmisi lokal ini akan terjadi seperti itu, akan menimbulkan dampak-dampak terhadap keluarga maupun masyarakat di mana mereka berasal seperti itu. Ya, karena itulah maka kalau sudah ada itikat baik daripada pemerintah untuk menempatkan orang-orang PMI itu di hotel atau di rumah singgah ini, mari kita dukung, beri dukungan yang kondusif agar mereka dapat menjalankan
penanggulangan ini bersama-sama di rumah singgah itu sendiri. Itu yang jadi harapan ini saya. adalah pilihan yang terbaik gitu Ya. ya, Prof ya. Jadi dengan di karantina secara khusus Ya. di suatu tempat itu akan jauh lebih meminimalisir penyebaran daripada mereka dibiarkan begitu saja. Jadi masyarakat desa adat ini memang memiliki kewajiban juga untuk mendukung dari himbauan gubernur Betul, supaya tidak melakukan penolakan gitu, Prof ya. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya demikian misalnya kalau ada yang masih menolak, seperti apa nih, Prof? Nah, ini kalau masih sampai terjadi ada penolakan seperti itu, maka ini lembaga hukum lembaga hukum yang ada melalui maklumat Polri seperti itu, terus undang-undang yang berlaku kaitannya dengan Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina bagi penyakit yang mewabah seperti itu, dan peraturan-peraturan lainnya itu bisa menjadi dasar dari aparatur negara, terutama kepolisian, untuk melakukan penangkapan. Jadi karena dianggap terjadi satu penolakan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan kondisi penyakit yang sangat darurat seperti itu. Jadi mewabah yang luar biasa. Ya, sehingga demikian maka karena itulah maka mari kita bangun kesadaran masyarakat bersama bahwa itulah merupakan saudara kita. Dulu dia adalah merupakan pejuang-pejuang dipisah. Sekarang jangan dia didiskriminasi seperti itu. Ini menjadi satu hal yang. Terima kasih, Prof, atas masukannya. Tentu kita harapkan memang betul-betul bisa menjadi upaya untuk memutus rantai penyebaran itu, lebih disiplin masyarakat. Terima kasih, Prof. Demikian wawancara saya dengan Prof. Nyoman Budiana, Nayak MDA Kota Denpasar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di berita terkini berikutnya.